Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat, luar biasa. Seperti moto kita, Alhamdulillah, luar biasa. Belajar bahasa Indonesia pasti bisa. Oke anak-anak, di pertemuan pertama kita kali ini Bapak akan mengajarkan materi pembuka di dalam pelajaran bahasa Indonesia kita, yaitu materi mengenai literasi. Oke baik, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mulai dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Anak-anakku sekalian, pelajaran kita kali ini adalah mengenai pengembangan literasi. Ini materi pertama ya di kelas 9. Sebelum kita masuk ke materi inti, karena Kementerian Pendidikan sedang mengembangkan, menggalakkan pengembangan literasi. Oke, kita lihat dulu ya kompetensi yang harus kalian miliki, yaitu ada 4 poin. Di antara nanti kalian bisa baca. Nah, kita akan lihat dulu sekilas materinya ya. Kita lihat dulu sekilas materinya. Oke, baik. Itulah sekilas materi yang akan kalian pelajari. Oke. Sekarang kita masuk ke materi ya. Kalian tentu tidak asing dong dengan ungkapan di bawah ini, yaitu buku adalah jendela dunia. Maksudnya apa sih? Jadi dengan kita membaca buku, kita dapat mengetahui berbagai keadaan di belahan dunia manapun gitu. Contoh saja, misalkan kalian sangat ingin mengetahui bagaimana negara Prancis atau kota Paris lah gitu kan. Kalian sangat mengidolakan kota Paris. Nah, buat kalian yang belum berkesempatan ke Paris, nah kalian bisa banyak mengetahui tentang Paris gitu. Contoh misalkan kalian baca saja buku novel 99 Cahaya di Eropa ya kan. Nah, dengan Cahaya di Langit Eropa, 99 Cahaya di Langit Eropa, kalian bisa mengetahui itu sedikitlah gambaran mengenai salah satunya tadi tuh kota Paris gitu. Nah, oleh karena itu kebiasaan membaca itu sangat baik. Nah, makanya Bapak sarankan kalian itu minimal 1 bulan kalian harus membaca atau menghabiskan 1 buku. Itu minimal loh ya, gitu. Apalagi kalian sudah terbiasa membaca 1 buku 1 minggu, ya kan itu lebih baik lagi menurut saya gitu. Nah, bagaimana sih untuk ngebiasakannya? Ya di awal kalian tidak perlu banyak-banyak dulu membaca buku. Yang paling penting itu adalah konsisten ya kan. Contoh misalkan, minimal nih di awal kita baca 1 hari ya kan, 30 menit lah baca buku, atau terlalu banyak kita kurangi, nanti itu akan menjadi kebiasaan gitu. Ingat ya, negara maju rata-rata penduduknya adalah kutu buku atau hobi membaca buku. Kita lihat aja ya, ini adalah budaya membaca di negara Jepang. Jadi kalau misalkan nanti kalian berkesempatan ke Jepang, di Jepang itu orang-orangnya sudah biasa membaca buku di transportasi umum. Nah, kalau di kita ini, negara kita kan belum terbiasa ya. Bahkan kita ngerasanya,
oh aneh kalau misalkan orang di bis ya kan, di kereta itu membaca buku aneh gitu. Karena memang belum menjadi habit, belum menjadi kebiasaan. Nah, kalau negara maju itu begitu. Yang kedua, mereka punya budaya tachiomi namanya. Itu membaca buku gratisan di toko buku sambil berdiri gitu. Nah, ini mungkin yang sering kalian lakukan ya kalau berada di toko buku besar ya kan. Dari mungkin mau beli sayang uangnya tapi baca-baca buku aja kan. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, yang di Jepang juga ada tradisi membaca 10 menit sebelum masuk di kelas bagi siswa. Nah, ini sih sudah budaya yang sudah kita lakukan dan kita galakan meskipun di sekolah kita ini baru masih tahap membaca Al-Quran gitu. Itu juga kan literasi juga kan, dan itu literasi yang membuat kita menjadi punya kebiasaan yang sangat positif membaca Al-Quran. Karena jangankan kita membaca Al-Quran, kita melihat huruf-hurufnya saja itu kan merupakan rahmat kan ya bagi kita yang beragama Islam. Jadi nah, belum lagi tuh kalau di Jepang itu ada yang namanya acara Seguchi di TV. Jadi kalau ada buku yang bagus, ada buku yang terbaru, nah mereka tuh dipromosikan tuh lewat TV ya kan. Ya kan? Jadi orang bisa tahu oh ada buku baru nih jadi gitu. Nah, di kita tuh belum menarik lah membaca review sebuah buku itu belum semenarik di sana gitu. Nah, yang selanjutnya adalah faktanya di Jepang itu sangat banyak toko buku gitu. Bahkan hampir sama dengan banyaknya toko buku di Amerika Serikat gitu. Karena kalau di Amerika Serikat banyak karena memang dia luas gitu. Tapi kalau di Jepang kan luas wilayahnya tidak begitu luas gitu. Tapi toko bukunya sangat banyak. Jadi oleh karena itu ya tidak bisa dipungkiri bahwa Jepang adalah merupakan negara maju karena pola kebiasaannya itu ditanamkan ya. Jadi mulai sekarang ayo kita semangat baca buku gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu apa sih literasi ya kan. Kita bingung literasi itu apa ya, makhluk apa ya gitu kan. Jadi kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, nah ini literasi merupakan kemampuan membaca dan menulis gitu. Jadi oleh karena itu, untuk belajar bahasa Indonesia yang baik, kalian itu minimal punya KBBI. Oh mahal pak, oh harganya pak mahal banget, oh terlalu tebal pak, nggak enak bacanya. Nah kan kalian bisa download itu di Play Store atau Apple Store gitu kan. Jadi kalau kalian punya KBBI, kalian bisa tahu arti kata yang banyak gitu ya kan. Jadi ya usahakan, mungkin kemarin kalian belum terbiasa membuka KBBI ya, mulai sekarang kalian download lah, unduh di Play Store atau di Apple Store ya kan KBBI, supaya kalian tahu kalau ada kata yang misalkan kalian membingungkan, tinggal buka aja deh KBBI gitu. Jadi jelas ya. Jadi literasi itu adalah merupakan kemampuan membaca dan menulis. Literasi merupakan kemampuan membaca dan menulis. Coba ikuti saya. Literasi merupakan kemampuan membaca dan menulis. Ulang 3 kali aja, hafal. Nah, sekarang buku gitu. Nah, jadi kaitannya karena literasi tadi membaca, berarti kaitannya sama dengan buku. Nah, apa sih buku menurut kalian? Oh, buku itu pak yang buat nulis. Ya apa? Yang buat baca pak? Ya artinya apa? Jadi buku itu adalah lembar kertas yang berjilid berisi tulisan kosong gitu. Jadi lembar kertas yang berjilid, nah itu disebutnya buku. Nah, di dalam pelajaran kita kali ini kita akan mengenal dua jenis buku. Yang pertama adalah fiksi, yang kedua adalah non fiksi. Gitu. Sebelum kita ke fiksi dan non fiksi pengertiannya, kita lihat dulu contohnya. Cerpen, kalian kenal kan cerpen, novel, puisi, drama, dongeng, mitos, fabel, hikayat, komik dan sebagainya itu fiksi itu. Nah, kalau yang non fiksi itu misalkan laporan ilmiah, skripsi, ya buku pelajaran, ensiklopedia, jurnal, biografi, esai, opini. Nah, mungkin kalian sudah kenal kan semuanya ini kan? Nah, sudah kenal lah. Jadi itu ada dua kategori buku. Nah, contohnya sekarang kita beralih ke contoh. Nah, Guru Aini. Nah, ini adalah sebuah novel yang menceritakan mengenai seorang guru
guru ideal yang ingin mempunyai murid yang jenius matematik gitu. Tapi kebetulan dia bertemu murid yang tidak jenius di awalnya gitu. Namun atas kegigihannya, akhirnya Bu Guru Ain ini berhasil membuat seorang yang tadinya ketika belajar matematika perutnya sakit, saking takutnya, akhirnya menjadi jenius matematik. Nah, ini Laskar Pelangi. Juga sama, ini sebuah novel karangan seorang penulis hebat juga, itu Mas Andrea Hirata. Nah, itu namanya buku fiksi. Kebayang nggak? Mulai kebayang ya apa itu buku fiksi. Nah, kedua ini sebelah kanan ini adalah contoh buku non fiksi. Tadi kan saya lihat ya bahwa buku non fiksi itu adalah buku pelajaran atau buku ilmiah, biografi. Nah, buku pelajaran bahasa Indonesia ini adalah buku non fiksi gitu. Dan yang sebelahnya itu adalah juga sama. Ini namanya buku populer, pengetahuan populer. Nah, ini namanya yang berisikan tentang pengetahuan, itu buku non fiksi juga. Kalian tahu dong penulisnya siapa. Oke. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Nanti baru kita akan simpulkan apa sih sebenarnya buku fiksi dan buku non fiksi. Yang pertama adalah buku fiksi itu menggunakan gaya bahasa. Nah, gaya bahasa itu maksudnya biasanya dia pakai kiasan gitu. Itu gaya bahasa. Contoh ya. Contoh misalkan wajah kedua orang itu sangat mirip bak pinang dibelah dua. Nah, itu namanya gaya bahasa. Jadi kalau misalkan orang pengen bilang, oh dia kembar ya gitu kan. Nah, tapi kalau dengan gaya bahasa nggak kayak gitu. Wajah kedua orang itu sangat mirip bak pinang dibelah dua. Nah, itu maksudnya menggunakan gaya bahasa gitu. Contoh juga misalkan daun yang bertiup seolah-olah berjoget. Nah, dia menggunakan gaya bahasa. Tidak, oh daun itu bergoyang. Nah, itu bukan gaya bahasa, itu bahasanya formal. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata bersifat konotatif. Konotatif itu adalah konotasi, maksudnya konotasi. Nah, itu bukan makna yang sebenarnya. Contoh misalkan, orang itu sudah banyak makan asam garam kehidupan. Yang dimaksud asam garam kehidupan itu adalah bukan asam dan garam yang biasa buat masak, bukan ya. Itu yang maksudnya konotasi atau konotatif, bukan yang sebenarnya gitu. Yang ketiga adalah bersifat imajinasi atau khayalan. Nah, fiksi ini ditulis berdasarkan imajinasi seseorang gitu. Oleh karena itu jangan heran kalau karya-karya fiksi itu seringkali kayak nggak masuk akal deh gitu kan. Masa sih tiba-tiba dia bisa ada di langit ya kan. Masa sih tiba-tiba dia padahal kemarin dalam keadaan yang sulit tuh tiba-tiba dia menang jadi raja gitu kan. Nah, itu biasanya ada imajinasi, ada berdasarkan hayalan. Nah, itu kalau fiksi. Nah, yang selanjutnya adalah non fiksi. Jadi kalau non fiksi itu adalah cirinya menggunakan gaya bahasa yang formal. Formal itu maksudnya yang berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Tadi KBBI harus pakai EYD gitu kan, ejaan yang disempurnakan, atau yang sekarang dikenal dengan UEB ya kan. Nah, itu ciri-cirinya, bahasanya pokoknya formal deh, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, menggunakan kata-kata bersifat denotasi. Jadi denotasi itu adalah makna yang sebenarnya. Kalau tadi kan makan asam garam itu berarti bukan asam garam yang sebenarnya ya. Nah, kalau yang denotasi ya misalkan Andi sedang makan nasi dengan lauk ayam, ya itu berarti makan dengan lauk ayam. Jadi makna yang sebenarnya. Yang ketiga adalah berdasarkan fakta. Jadi buku non fiksi itu berdasarkan fakta gitu, bukan berdasarkan imajinasi tadi. Makanya salah satu buku non fiksi itu adalah biografi ya kan. Kalau kalian pernah baca biografi presiden kita yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, nah itu masuknya dengan buku non fiksi. Oke anak-anak, itulah penjelasan dari Bapak mengenai pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai buku fiksi dan buku non fiksi. Jadi bisa disimpulkan, kita simpulkan, jadi buku fiksi itu adalah buku yang berisi cerita atau rekaan atau imajinasi berdasarkan yang ditulis berdasarkan. Nah, kalau non fiksi, buku yang ditulis berdasarkan dari hasil yang sebenarnya, berdasarkan fakta, bukan rekaan. Nah, sekarang
ada tugas nih buat kalian. Di sini sudah ada beberapa jenis buku. Ada Public Speaking oleh Ongki Hojanto, ada Negeri Lima Menaranya Ahmad Fuadi, ada Biografi Gus Dur penulisnya Greg Barton, ada Assalamualaikum Beijing yaitu ditulis oleh Mbak Asma Nadia. Yang terakhir adalah kumpulan dongeng. Jadi kalian tadi sebutkan ya, ini buku ini fiksi atau non fiksi. Nah, tugas yang kedua adalah tuliskan judul buku yang kamu ketahui. Fiksi misalkan kamu tahu apa, dan non fiksi apa. Nah, itulah tugas dari kalian. Baik, anak-anakku sekalian, demikian penjelasan yang Bapak bisa sampaikan, dan Bapak mohon maaf apabila terlalu kecepatan atau susah dimengerti. Nanti kalian bisa bertanya banyak hal kepada Bapak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.